Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang lagi cari AIO 360 dengan kualitas baik, performa yang baik, tampilan yang cakep dengan harga yang menarik, so bahasan kali ini cocok banget nih. Yap, saya akan bahas AIO 360 yang pastinya udah mendukung soket prosesor terbaru nih, baik dari Intel ataupun AMD. Namun sebelum dilanjutkan, mari bantu saya menggapai mimpi di tahun yang rumit ini. Caranya gampang kok, tekan tombol subscribe, tombol lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Ngomongin AIO 360, salah satu kendala yang paling banyak dirasakan adalah dukungan casing yang support radiator 360 buat taruh di bagian atas. Kebanyakan sih ukuran 240 ya. Ini buat casing berharga murah. Dan opsi casing murah ini juga buat pasang 360 ini hanya di bagian depan casing. Tapi ternyata posisi vertikal ini kurang baik bagi umur dari liquid cooler itu sendiri. Dan informasi ini bersumber dari eksperimen yang dilakukan Gamer Nexus ya. Memang bukan yang terburuk posisi vertikal ini, tapi yang paling baik posisi radiator itu berada di atas. Dan yang paling buruk posisi radiator itu berada di bawah casing. Yang mana posisi inilah yang cepat membunuh AIO 360 itu sendiri. Namun, Segotep sendiri mengklaim dipasang di posisi vertikal pun nggak bakal bermasalah. Karena water pumpnya berada di selang dekat radiator, bukan di bagian CPU. Cuma kalau saya pribadi sih enak posisi di atas ya. Kalau di depan jatuhnya nggak ada udara segar masuk dari luar. Dan wajib juga pasang 2 kipas di bagian bawah casing buat bantu mendinginkan GPU. Sedangkan kalau di atas bagian depan bisa dipasang 2 atau 3 kipas intake nih buat memasukkan udara segar dari luar. Segotep KL360 White ARGB, harga Rp1.599.000. Garansi resmi 3 tahun. Kalau mau yang lebih murah ambil yang warna hitam, beda 100.000. Dan harga ini sendiri masih diskon ya, mudah-mudahan nggak bakal naik lagi harganya. Oh ya, bagi yang belum tahu distributor resmi merek Segotep, ini dipegang oleh S-Gear ya. Yang berminat cek aja link di deskripsi. Beberapa hal yang menarik dari Segotep KL360 ini adalah udah ARGB pastinya, baik pump head maupun di 3 kipas dalam paket penjualannya. Kemudian water pumpnya ini terpisah nih. Seperti yang udah saya bilang di awal, water pumpnya itu berada di antara selang dekat radiator, yang mana punya kecepatan hingga 5300 rpm dan pakai zirconia keramik bearing. Kemudian ada kipas kecil ukuran 70 mm di bagian pump headnya yang sekaligus berfungsi mendinginkan area dekat prosesor nih, dengan kecepatan putar kipas dari 800 hingga 3000 rpm. Dan 3 kipas dalam paket penjualan Segotep ini kecepatannya dari 800 hingga 2000 rpm dengan airflow 78 cubic feet per minute. Dan udah pakai hydraulic bearing dengan masa hidup hingga 40.000 jam. Ya, samaan juga dengan fan di area pump head dengan masa hidup 40.000 jam. Dusnya masih dibungkus plastik ya, dan di bagian dus depan ini cuma ada tipe dan beberapa informasi seperti 100% dynamic balance, hydraulic fan, dan 5 volt ARGB. Kemudian di bagian samping dus ada dukungan soket yang terbilang cukup banyak nih. Untuk Intel dari soket LGA 15XX, LGA 1200, LGA 1700, dan LGA 20XX. Sedangkan AMD dari soket AM3, AM4, AM5, bahkan TR4 dan TRX4. Dan pada bagian sampingnya ada lagi informasi support TDP 320 watt, pakai 70 mm fan, dan suara yang dihasilkan hanya 32 desibel. Lanjut, pertama kali yang kalian dapatkan dalam paket penjualan ada buku panduan instalasi. Kemudian ada satu box putih yang isinya buat pemasangan CPU cooler. Kita keluarin dulu satu persatu. Dapat back panel nih khusus Intel, dan ini bahannya dari hard plastik ya. Dan buat bagian ujungnya ini tinggal digeser atas atau bawah buat posisi lubang soketnya. Kemudian satu bungkusan yang isinya pasta dan perata pasta. Satu bungkus bracket buat AMD maupun Intel. Satu bungkus baut pengunci bracket dan pemasangan radiator, satu bungkus baut soket LGA 20XX, AMD TR4, AM4 atau AM5, LGA 1700, LGA 15XX atau LGA 1200, dan udah, ini doang. Kabel di pump headnya ini ada konektor 3 pin RGB dan power 4 pin PWM nih untuk fan di pump headnya.
Di radiatornya ini ada konektor 3 pin RGB dan power 4 pin PWM juga. Dan 3 kipasnya ini powernya model gabung ya. Ya samaan sih ya dengan AIO 240 Frozen Series dari Segotep. Dan ada satu kabel power 3 pin lagi nih buat water pump. Di sini juga dikasih lihat colokan ini mesti dicolok ke CPU fan atau water pump di motherboard. Material dari water cooling tube Segotep ini adalah rubber EPDM ya yang panjangnya 450 mm. Dan ini dia nih water pumpnya di dekat radiator. Di bagian tengah pump headnya ini bakal nyala RGB ya. Material pembungkusnya ini dari bahan aluminium dan di pinggirannya ini ada ventilasi buat hembusan udara dari kipas di pump headnya. Bagian bawahnya pakai pure copper base ya. Oke, lanjut kita pasang aja di soket LGA 1700. Sebelum dipasang, baiknya pasang bracket Intel LGA 1700 terlebih dahulu nih. Model bracketnya ada tonjolan kayak gini ya, dan bagian tonjolannya ini posisinya di bawah. Nah, buat cara pasangnya tinggal masukin aja ke celah di bagian pump head, kemudian tinggal didorong sampai sejajar dengan lubang penutup bagian atas. Begitupun juga bagian sebelahnya. Karena mau dipasang di bagian depan casing, maka saya pindahin kipasnya ini biar kabelnya nggak kelihatan. Posisinya dirubah ya. Di sini saya pakai casing Segotep yang udah pernah direview sebelumnya, yaitu Segotep Endura One. Kalau udah kelar tinggal pasang back panel LGA 1700 dan posisinya lihat di video ya. Kalau udah tinggal ditancepin aja ke lubang motherboard. Oke, lanjut 4 baut buat pemasangan bracket dan ini dibolak-balik nggak masalah ya. Silakan kalian kencangkan cukup dengan tangan, tapi jangan pakai kaki. Ke 4 bautnya. Kalau udah tinggal kasih pasta aja ke prosesor. Oh ya, jangan lupa siapkan 4 baut pengunci bracket, modelnya kayak gini. Satu hal yang sering banget dilupakan adalah plastik pelindung di bagian copper base. Ini jangan sampai lupa dicopot ya. Kalau sampai lupa dicopot nanti overheat. Terus PC-nya hang, ya intinya transfer panasnya bakal terhambat. Di sini saya masukin aja nih baut tadi ke lubangnya. Tapi alhamdulillahnya bisa pas ya. Dan saya pasang satunya lagi dengan posisi silang ya. Lanjut pasang lagi 2 bautnya, silakan dikencangkan. Langkah terakhir pemasangan power 4 pin dan 3 pin dari CPU cooler Segotep ini. Yang mana untuk fan saya pasang di CPU fan, sedangkan water pump saya pasang di water pump. Ini pas banget di sebelah CPU fan ya. Satu lagi saya pasang di sistem fan. Dan jangan lupa setelahnya kalian pasang konektor 3 pin RGB yang di sini saya pakai controller dari Segotep juga nih. Nah, biar gantengnya nggak kehalang, lepasin plastik pelindung di bagian cover dari pumpnya ini ya. Oke, lanjut kita hidupkan dan widih cakep ya. RGB-nya nih ada di bagian cover dari pumpnya dan juga dari kipasnya. Dan RGB dari Segotep ini nggak ada masalah sinkronisasi dengan motherboard ASRock yang saya pakai. Buat pengujian Segotep KL360 ini saya pakai prosesor i5 13400F. Ya, adanya cuma ini doang sih ya. Niatnya mau ganti Core i7 tapi dompet udah teriak ya. Pertama saya siksa prosesornya menggunakan aplikasi AIDA 64 selama kurang lebih 12 jam. Lama amat. Maksudnya 12 menit ya. Dan suhu maksimalnya hanya di angka 55 derajat Celcius. Ini kalau lihat di HW Info, kalau di HW Monitor 56 derajat Celcius. Lanjut pengujian pakai Blender Open Data versi 4.1 dan suhunya naik cuma 1 derajat Celcius jadi 56 derajat Celcius. Terakhir benchmark menggunakan aplikasi Cinebench baik R23 maupun R2024. Suhunya naik 2 derajat Celcius nih jadi 58 derajat Celcius. Tapi tetap aja ya suhunya masih di bawah 60 derajat Celcius. Cakep. Dan kalau dibandingkan dengan Fast Player CC360 yang pernah saya pakai waktu itu, secara performa maka lebih baik Segotep KL360 ini daripada Fast Player CC360. Karena waktu itu saya ngetesnya pakai i3 ya, dan ini pakai i5. Dan saat bergaming ria suhunya juga masih di bawah 60 derajat Celcius. So kesimpulannya Segotep KL360 ini kalau dibilang murah banget sih enggak ya. Cukup banyak pilihan di rentang harga segini. Tapi dengan kualitas, tampilannya oke, performa yang baik, dan garansi yang terbilang cukup panjang hingga 3 tahun, maka Segotep KL360 ini cukup menarik untuk dibeli. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan AIO 360 besutan dari Segotep.
Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.